Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rindar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Bagaimana nih kabarnya Pak Rindar hari ini? Alhamdulillah untuk kabar hari ini agak sedikit kurang sehat, Bu, gitu. Karena Oh, kenapa Pak sekarang sehatnya? ini, Bu. Biasa semalam tidurnya apa? Tidurnya kurang kurang istilah kurang enak lah. Jadi badan sedikit agak sakit gitu, Bu. Oh, gitu. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak Rindar ya. Ya Bu, terima kasih doanya gitu. Begini ya Pak Rindar, hari ini kan Bapak akan melakukan coaching ya dengan Pak Buyung. Ya Bu, ya. Nah, sebelum melakukan coaching ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak Rindar. Gimana Pak? Ya silahkan Bu, mau bertanya apa gitu. Silahkan, mangga. Nah, pada saat coaching ini kan coach, dan coach akan saya amati dan akan Hmm, saya eh, nilai dan akan saya ya. observasi sesuai dengan Hmm, rubrik penilaian coaching. Seperti yang pertama, apakah coachingnya sudah sesuai dengan alur tita? hmm, Kemudian, apakah sudah memberikan ya bagi coachnya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coachi? Kemudian, apakah jawaban yang disampaikan oleh coachi juga sesuai dengan pertanyaannya Pak Rindar gitu ya? Dan ya. selanjutnya, apakah dari jawaban tersebut coachi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Hmm, dialaminya. Dan jangan ya. lupa ya Pak Rindar untuk Ya Bu. menyesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, Hmm, kreatif, dan hmm, memaksimalkan potensi coaching. ya. Nah, sebelum proses coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Rindar ya. Oke Bu, siap. Ya, Pak Rindar ini ingin saya bantu mengembangkan kompetensi uh, yang mana? Untuk pengembangan kompetensi yang ingin dibantu sama Ibu yaitu kehadiran penuh Bu, mendengarkan Mm-mm. aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Mungkin Oke. itu Bu. Nah, dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan tersebut, bagian mana yang nanti Pak Rindar ingin uh, saya amati? Eh, Bagian yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Mungkin itu. Oh, Ya. mendengarkan aktif dan pertanyaan Hmm. berbobot. Oke. Eh, Bagaimana penilaian Pak Rindar sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Tadi ya, kayak mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, memberikan Iya, pertanyaan iya itu Bu. berbobot. Ya, penilaian Bapak sendiri bagaimana, Pak? Untuk penilaian saya ya karena kita mendengarkan aktif yaitu sebisa mungkin untuk penilaian itu fokus karena bukan cuma mendengarkan tapi juga menyimak nanti ada apa disimak kita kalau bisa ya mencatat apa ada kata kunci sehingga bisa membangun kembali pertanyaan-pertanyaan lebih dalam lagi yang berbobot lagi sehingga saya sebagai coach bisa membuat pertanyaan yang lebih dalam ke coachingnya gitu Bu, mungkin gitu. Oh, begitu ya. Oke, yang selanjutnya Pak Rindar, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya uh, apa ya setelah mungkin setelah observasi terus diobservasi terus nanti pelaksanaan mungkin harapannya semuanya berjalan lancar sehingga uh, tidak ada halangan apapun terus
harapannya semua tujuan saya sebagai coach juga tersampaikan ke coach juga tujuannya juga tersampaikan sehingga sama-sama kita bisa saling berkolaborasi sehingga bisa saling membantu gitu Bu. Mungkin itu tujuannya, harapannya gitu. Harapannya ya seperti itu. Terima kasih ya Pak Rindar untuk jawabannya. Selanjutnya silakan Pak Rindar melakukan coaching dan setelah proses coaching selesai nanti kita akan berbincang-bincang kembali. Oke Bu, Silakan terima Pak kasih Rindar. Bu. Iya Bu. Iya Bu, makasih Bu. Assalamualaikum Pak Buyung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rindar. Gimana ini kabar hari ini? Alhamdulillah. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Rindar gitu kan. Tapi ada sedikit pusing Pak Rindar gitu. Kenapa? Ada sedikit apa? Sedikit pusing. Ya masa libur-libur gini pusing gitu. Ya nih pusing Pak Rindar. Ini Pak Rindar, saya tuh pengen curhat ke siapa gitu kan. Saya nggak enakan orangnya gitu kan. Tahu sendiri Pak Rindar, saya tuh orangnya kayak gimana Pak Rindar. Ya kalau mau curhat jangan sungkan-sungkan ke siapa aja gitu Pak Buyung. Biar kalau ada masalah entah itu di sekolah, di rumah, bisa kalau kita curhatkan ada teman ngobrol, jadi sedikit plong lah kalau ada masalah gitu. Kalau gitu apa yang mau Pak Buyung ceritakan, yang mau Pak Buyung curhatin ke saya gitu. Gini Pak Rindar, saya tuh pengen curhat gitu kan. Saya itu kan pegang kelas prestasi di renang itu Pak Rindar. Gitu kan. Iya. Saya tuh sudah bikin program gitu kan. Iya. Kenapa gitu kan anak didik saya itu menurun Pak Rindar gitu kan. Sedangkan saya itu program-program yang saya kasih itu sudah benar Pak Rindar gitu kan. Saya juga bingung ini kenapa gitu kan Pak Rindar. Sebelum itu apakah programnya sudah disampaikan belum ke atlet atau orang tuanya biar tahu itu orang tuanya sehingga atletnya bisa membimbing juga bisa mengarahkan gitu. Apakah sudah di tujuan umumnya sudah dikasih tahu ke orang tuanya gitu Pak Buyung. Nah, tujuan saya itu cuma ngasih tahu ke atletnya saja Pak. Saya belum koordinasi dengan orang tuanya Pak gitu kan. Dan juga nggak tahu ya mungkin yang saya tangkap itu gitu kan. Kayaknya program yang saya kasih itu tidak dijalankan gitu kan. Ketika saya tes itu anak, kenapa turun, kenapa enggak naik gitu. Oh iya. Itu yang saya amati ya Pak Rindar. Iya. Nah kan tadi ada di tes, berarti kan ada di tes tadi nggak malah turun gitu. Nah, itu kan berarti sebuah masalah ya. Ya. Masalah. Nah, coba Pak Buyung tanyakan ke anaknya, mungkin ke anaknya, kalau anaknya nggak mau istilahnya belum bisa menjawab atau takut, mungkin ke orang tuanya gitu. Coba ya Pak Buyung gali apa masalah yang terjadi sehingga anak tersebut bisa misalnya itunya bisa turun gitu nilainya gitu. Ya. Berarti saya tuh harus koordinasi dengan orang tuanya ya Pak Rindar ya. Iya. Harus itu karena bagaimana bisa lancar kalau cuma bersama atletnya doang gitu. Kan kemana-mana atlet juga ada dukungan dari orang tua. Nah, di situ istilahnya Pak Buyung kalau bisa kolaborasi dengan
orang tua juga, sehingga kalau ada masalah sama atlet, nah bisa ngobrol dengan orang tua. Nah, tadi kan Pak Buyung ngomong karena atletnya turun gitu, entah itu latihannya atau apa tadi turun. Nah, coba Pak Buyung koordinasi, tanya-tanya dengan orang tuanya, cari masalahnya itu di mana gitu Pak Buyung. Ya, ya Pak Rindar ya. Sebenarnya saya tuh kemarin tuh udah mau ini Pak Rindar, gitu kan, mau ngabarin orang tuanya gitu kan. Tetapi ya Iya. saya untuk melihat kemandirian atlet saya gitu. Tanpa orang tua gimana nih? Bisa nggak nih? Cuma saya sama pelatih doang nih, bisa apa enggak? Iya. Ternyata tidak, Pak Rindar. Berarti harus ada kolaborasi dengan orang tua, Pak Rindar. Nah, kan kalau gitu kan ada istilah, ada satu solusi sudah ketemu Ya. gitu. Nah, berarti koordinasi dengan orang tuanya untuk mengatasi masalah atlet tadi karena kurang aktif atau kurang belajarnya. Nah, rencananya setelah tadi solusi ketemu, berkolaborasi, rencana ke depannya untuk memperbaiki atlet tadi nilainya kurang itu bagaimana Pak Buyung? Gini Pak Rindar, rencana ya strategi untuk kedepannya supaya tidak seperti ini lagi. Yang pertama kan harus koordinasi kolaborasi dengan orang tua. Kemudian saya akan membuat website Pak Rindar ya. Di situ jadi anak-anak setiap hari latihan walaupun mau di rumah, mau di kolam renang gitu kan, dia harus menguploadnya gitu kan. Jadi saya sebagai pelatih bisa mengawasi Pak Rindar gitu, bisa mengamati, oh ini ternyata latihan, oh ini benar nih latihannya seperti ini salah nih seperti ini. Jadi seperti itu Pak Rindar. Jadi saya akan mempunyai website gitu untuk program latihan tersebut. Oh iya iya. Berarti itu website itu sebuah sarana atau langkah untuk memperbaiki penilaian atau latihan atlet, bukan itu Pak Buyung? Ya betul Bapak, ya betul Pak Rindar. Jadi itu untuk medianya gitu kan, alatnya untuk wah ini tuh latihan apa enggak nih. Jadi saya bisa melihat dengan enak gitu kan. Kalau di WA saja itu nggak bakalan sesuai gitu Pak Rindar. Iya. Gitu. Jadi di situ tuh nanti di dalam websitenya itu nanti ada program-program yang Bu munculin gitu setiap harinya. Iya. Oh ini seperti di LMS itu Pak Rindar, seperti Iya. itu ya. Jadi seperti itu. Jadi Iya, iya, enak iya. nih anak-anak nih. Wah ini harus ini nih, ini harus ini seperti itu Pak Rindar. Ya, ya, ya. Gitu. Berarti kan tadi untuk tujuan umumnya sudah ketemu, solusinya, identifikasinya juga udah ketemu, solusinya juga sudah, terus rencananya juga saya lihat bagus gitu. Nah, dari diskusi ini mungkin Bapak bisa menceritakan kembali sehingga nanti bisa ingat lagi tentang tujuan, masalahnya, terus rencananya, serta ini lagi yang jadi yang menjadi pokoknya itu, apakah setelah ketiga tadi sudah ketemu, apakah di situ ada komitmen atau belum antara Pak Buyung dengan orang tua atlet tadi sama atletnya, istilahnya tanggung jawabnya gitu, yang menanggung jawab gitu. Ya jelas untuk sekarang ya harus ada yang tanggung jawab atau komitmen gitu kan dengan program yang saya kasih kepada atlet tersebut gitu kan. Jadi yang tanggung jawabnya juga ya atletnya juga punya tanggung jawab, kemudian nanti ada orang tuanya pun tanggung jawab gitu kan.
untuk di rumahnya gitu kan. Kemudian ya saya sebagai penanggung jawab inti ya, berarti saya harus tanggung jawab Pak Rindar untuk atlet saya. Iya, iya. Apakah atau mungkin ada apa yang membantu selain apa orang tua tadi ya yang membantu untuk menjalankan rencana ini kan tadi kolaborasi dengan orang tua ya. Adakah dari pihak lain yang membantu Pak Buyung selain orang tua untuk memajukan tadi si atlet tadi itu biar tidak menurun lagi gitu. Ya, nanti saya pun ada asisten pelatih, kan saya pelatih utama Pak Rindar, jadi pakai asisten pelatih gitu, jadi supaya bisa mengamati juga gitu, seperti itu Pak Rindar. Ya. Oke. Berarti bukan cuma sendiri ya Pak Buyung, istilahnya bukan cuma Pak Buyung saja yang melatih atau yang merencanakan, juga ada yang membantu gitu ya, ada asisten gitu. Oke Pak Buyung, mungkin itu mungkin itu sedikit pertanyaan mungkin ya yang bisa saya ajukan, sehingga masalah yang curhatan tadi Pak Buyung tadi mungkin bisa tersalurkan gitu Pak Buyung ya. Ya Pak Rindar, alhamdulillah nih yang tadinya pusing ya, alhamdulillah sedikit lega Pak Rindar. Saya tuh mikir tadi itu gimana ya ini gitu kan, tidak ada tempat ngobrol gitu. Alhamdulillah Pak Rindar kesini Pak Rindar, benar luar biasa nih Besti nih ya, luar biasa, alhamdulillah. Besti apa nih Pak Buyung? Ya biasalah Besti, kita kan cuma berdua Pak Rindar di sekolah gitu kan, laki-lakinya berdua, jadi ya saya ke siapa, mau ke perempuan ya gak enak lah Pak Rindar itu. Ya nggak apa-apa Buyung, perempuan juga mungkin nanti bisa tanya-tanya, kalau perempuan itu untuk belanja ini itunya kan bisa tanya, nanti ke istrinya kan bisa dijatah. Iya Pak Rindar, benar-benar. Terima kasih Pak Rindar ya Allah. Iya Pak, sama-sama. Semoga kedepannya kita bisa saling ngobrol-ngobrol lagi, saling curhat gitu ya Pak ya. Siap Pak Rindar. Siap. Makasih Pak. Iya, sama-sama Pak Buyung. Alhamdulillah sudah selesai ya Pak Rindar coachingnya. Iya Bu. Oke, kita lanjutkan dengan bertanya-tanya kembali ya. Iya Bu, silahkan. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih, gimana tadi proses coachingnya? Proses coachingnya tadi alhamdulillah Bu, lancar Bu itu. Lancar, saling saut menyaut Bu, kayak burung. Cuit-cuit dong ya. Ya, iya Bu. Ya alhamdulillah ya, kalau lancar gitu ya. Nah, dari proses coaching yang tadi dilakukan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak Rindar ya. Iya Bu. Ya, bagaimana tadi Pak Rindar menilai sendiri performa Pak Rindar dalam coachingnya, khususnya dalam kompetensi tadi gitu? Menilai diri sendiri ya Bu. Aduh, kalau menilai diri sendiri tuh agak bingung Bu. Pengennya yang tinggi-tinggi sih Bu. Nggak mau yang jelek-jelek. Tapi tadi ya mungkin ada beberapa hal yang kurang performanya kurang bagus itu ya Bu. Entah di mana tadi sempat nggak dicatat sih tadi. Mungkin kebanyakan Bu,
ngomongnya gitu. Ngalor ngidul baru pertanyaan. Mungkin itu Bu. Menilai diri sendiri yang istilahnya yang kurang harusnya langsung pertanyaan, saya mau kemana dulu, ke Jakarta balik lagi. Mungkin itu Bu. Jadi itu ya yang membuat itulah juga jawaban kenapa Pak Rindar menilai demikian ya gitu ya. Iya Bu. Terhadap performa yang tadi gitu ya. Oke, Iya. baik Pak Rindar, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya terkait Iya, Bu. dengan Silakan. coaching yang sudah Bapak lakukan. Ya, saya mengamati tadi pada saat coaching Bapak sudah gitu ya sudah kompetensi yang tadi Bapak harapkan itu ya sudah Bapak laksanakan, yaitu mendengarkan aktif gitu ya. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, walaupun tadi kata Bapak misalnya kemana dulu gitu ya, tapi Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Yang dimana saya lihatnya itu pertanyaan yang Bapak ajukan itu bersifat terbuka gitu ya. Kemudian pertanyaan yang Bapak ajukan itu juga membantu coachi untuk memahami yang terjadi pada coachi, kemudian diajukan dengan di momen yang tepat gitu ya. Dan untuk alur Tirta sendiri saya amati sudah lengkap ya, mulai sudah ada tujuan umumnya, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya itu sudah ada. Iya. Gitu ya. Nah, gimana selanjutnya? Apa yang akan Bapak rencanakan ya untuk tindakan selanjutnya? Mungkin untuk langkah selanjutnya tindakannya mungkin mengurangi obrolan yang ngalor ngidul kemana dulu gitu Bu, mengurangi kalimat-kalimat istilahnya kalau dia kalimat kurang penting lah gitu, harusnya langsung ke pertanyaan yang berbobot, yang langsung spesifik gitu. Mungkin menghilangkan itu dulu Bu, menghilangkan obrolan yang kurang terlalu banyak ngobrol lah gitu Bu, terlalu banyak kata-kata yang tidak perlu gitu Bu, mungkin itu untuk menghilangkan itu. Begitu ya. Dari diskusi kita ini gitu ya, apa yang sudah terbayang oleh Pak Rindar lakukan untuk meningkatkan lagi performa yang tadi Bapak sebutkan gitu. Untuk meningkatkan tadi ya paling ya itu tadi Bu, mengurangi obrolan yang tidak perlu Bu, intinya langsung ke pokok permasalahannya saja gitu, mungkin itu Bu. Oh begitu ya. Iya. Oke, ini saya sudah catat ya tadi yang apa saya sampaikan ya, kemudian saya meminta ke Pak Rindar gitu ya untuk mengungkapkan nih gitu ya, apa yang Pak Rindar dapat dari proses yang kita lakukan ini. Untuk proses yang dilakukan sama Ibu, sama tadi juga bertanya-tanya ke Pak Buyung, sangat senang sih Bu, senang sekali bisa ngobrol sehingga bisa mengeluarkan mungkin ide atau wawasan tentang coaching gitu ya, bahwa coaching itu seperti ini, praktek coaching itu seperti ini, kita juga harus memperhatikan apa yang diutarakan ya coach itu, sehingga kita bisa menggali lebih dalam lagi permasalahan yang dihadapi coach. Mungkin itu Bu sedikit banyaknya gitu. Oke Pak Rinda, terima kasih ya Pak Rinda atas jawabannya, dan mudah-mudahan yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya, amin. Ya demikian perbincangan pasca observasi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Buyung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rindar. Bagaimana nih kabar hari ini, Pak Buyung? Alhamdulillah sehat, Pak Rindar, dan bahagia, Pak Rindar. Syukur kalau begitu. Begini Pak Buyung, kita kan hari ini mau mengadakan coaching gitu ya. Iya Pak Rindar. Sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan nih buat Pak Buyung yang ini saya tanyakan gitu. Bagaimana Pak Buyung? Mangga Pak Rindar, mangga. Oh, siap. Ini Pak Buyung pada saat nanti coaching ya, ini kan ada coachee dan coach. Nah, itu akan saya amati nih Pak Buyung ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian di pra observasi, seperti ada sesuai dengan alur tirta, terus nanti ada apakah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berbobot kepada coachee, terus apakah nanti jawaban yang disampaikan oleh coachee-nya sesuai dengan yang Pak Buyung tanyakan itu. Terus apakah nanti juga jawaban coachee-nya nanti menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya gitu. Dan juga jangan lupa untuk Pak Buyung menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee. Ya. Nah, sebelum proses coaching nanti yang akan dilakukan oleh Pak Buyung, ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan gitu ke Pak Buyung gitu. Ya, mangga Pak. Apa aja ya Pak? Pertama mungkin apa yang ingin dikembangkan atau kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Buyung itu? Di situ kan ada 3 kompetensi apa ya? Iya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, terus nanti mana yang ingin saya amati dari ketiga tadi Pak Buyung? Dari ketiga kompetensi tersebut ya Pak Rindar. Iya. Yang diamati itu ada 2 Pak Rindar yang saya ingin. Iya. Mendengarkan dengan aktif, iya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke. Nah, terus penilaian yang bagaimana buat Pak Buyung sendiri terhadap kompetensi yang ingin dikembangkan gitu? Ya kan tadi ada 2 ya untuk mendengarkan aktif ya, berarti saya itu harus fokus Pak Rindar gitu kan untuk mendengarkan. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot berarti saya harus bisa menggali ya apa yang coachee pikirkan gitu kan, dan permasalahan apa yang coachee itu alami gitu. Berarti saya harus bisa mendalaminya Pak Rindar, seperti itu. Oke. Nah, terus satu lagi nih Pak Buyung, harapan dari observasi kita ini, harapannya apa gitu ke depannya nanti gitu Pak Buyung? Ya harapannya yang ingin saya itu tuh ya lancar pertama gitu kan harapannya. Kemudian saya juga bisa menggali gitu kan, menggali apa yang dialami oleh coachee itu gitu kan, dan saya juga ingin membantu gitu kan coachee itu mendapatkan solusinya gitu kan untuk depannya itu Pak Rindar. Oke, terima kasih atas semua jawabannya yang diberikan Pak Buyung ya. Mangga silakan melakukan coaching, dan nanti Pak Buyung ya setelah coaching berlangsung, setelah coaching
nanti saya juga mau berbincang-bincang lagi gitu ya, Pak Buyung. Siap. Sekarang Siap, mangga proses coachingnya dilaksanakan gitu, Pak Buyung. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Buyung. Ibu, ada apa Ibu? Pak Buyung sedang apa nih? Ini Bu, saya sedang memeriksa tugas anak-anak Bu. Kenapa emang Bu? Maaf nih ya Pak Buyung, kalau saya mengganggu waktu Pak Buyung. Boleh, karena ada sedikit yang ingin saya diskusikan dengan Pak Buyung. Oh, mangga, mangga Ibu. Mangga. Oh, Eh, ya baik ya Pak Buyung. Ngomong-ngomong, apa yang Bu ingin bicarakan Bu Rini? Kelihatannya sangat serius banget nih Bu Rini. Ada apa Bu Rini? Iya ini Pak Buyung, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapatkan solusi dari apa yang saya alami saat ini. Hmm, Baik Ibu, semoga dengan pertemuan dengan saya ya Bu ya, mendapatkan Mm-mm. solusi atas keresahan dan semoga saya bisa membantu ya Bu Rini. Iya, eh, mudah-mudahan bisa seperti itu ya Pak ya. Ya Bu. Boleh saya bercerita ya Pak untuk permasalahan yang saya alami, Pak Buyung. Pak Buyung. Boleh Ibu, boleh. Ah Boleh. ya, begini ya Pak Buyung, saat ini kan saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nah, saat saya menyebarkan angket ke murid saya terkait dengan kompetensi guru penggerak, ada poin ketidak terkait dengan kedisiplinan saya yang masih rendah. Begitu, Pak. Kenapa alasannya membuat Bu Rini apa namanya tuh poin-poin itu rendah Bu Rini? Begini ya, Pak. Jadi di guru penggerak itu kan ada angket yang saya sebar, nah gitu. Nah, anak-anak itu ya memberikan penilaian saya gitu ada poin yang menyatakan begini, apakah guru di kelas datang tepat waktu gitu. Nah, ternyata pertanyaan murid saya menjawabnya rata-rata itu di poin 1 sampai 2 gitu ya. Sehingga saya mendapatkan hasil yang rendah untuk tepat waktu masuk ke kelas. Oh, lalu menurut Bu Rini alasan apa yang membuat Bu Rini datang terlambat ke sekolah Bu? Alasan saya yang datang terlambat ke kelas itu ya Pak, eh, itu karena saya itu kan selain mengajar itu saya mendapatkan tugas tambahan ya di sekolah itu sebagai pembina OSIS ya di kesiswaan. Nah, Bapak tahu sendiri kan ya Pak Buyung ya, di Ya, iya kesiswaan itu betul. kegiatannya banyak gitu ya. Sangat banyak Ibu, betul. Iya, sehingga ketika jam mengajar bentrok dengan kegiatan kesiswaan itu saya tuh datang terlambat pastinya gitu. Oh, berarti itu salah satu masalahnya ya Bu ya. Iya Pak. Menurut Bu Rini, apakah Bu Rini memiliki ketidakdisiplinan yang rendah perihal tidak tepat waktu masuk ke kelas seperti yang murid-murid nilai, Bu? Ya, saya menyadari sih ya Pak bahwa saya memang memiliki kedisiplinan yang rendah untuk masuk
ke kelas seperti itu. Jadi saya sadar Pak terhadap apa yang murid-murid saya lakukan penilaian gitu. Karena saya memang memiliki kedisiplinan yang rendah gitu untuk masuk ke kelas. Ya, betul sekali Bu Rini ya. Berarti Bu Rini itu menyadari ya, ya kalau datang terlambat sekali dua kali mungkin murid akan memakluminya Bu Rini ya. Tapi kalau setiap kali ya mengajar pasti murid-murid akan menilai kita sebagai guru yang memiliki ketidakdisiplinan yang baik Bu Rini ya tentunya rendah gitu kan. Tentunya kita sebagai guru harus menjadi teladan ya figur gitu kan, cek bahasa kasar nama artis gitu ya Mm-mm. Bu Rini itu Ya, untuk murid-murid kita. Nah, lalu apa yang menjadi keresahan Bu Rini selama ini Bu Rini? nah betul yang tadi Bapak Pak Buyung sampaikan gitu ya. Kita harus menjadi teladan gitu ya. Kalau tadi gitu ya datang terlambat sekali dua kali mungkin tadi yang Pak Buyung sampaikan gitu mungkin ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya udah beberapa kali ya mungkin juga anak akan menilai seperti itu ya. Tapi yang menjadi keresahan saya adalah terhadap atas penilaian murid-murid saya tuh sedikit kurang menerima gitu kan. Karena kenapa gitu saya datang terlambat tuh karena saya punya alasan, bukan karena saya tanpa alasan gitu, Pak. Begitu. Berarti karena Bu Rini memiliki nilai yang rendah dari murid-murid terhadap kedisiplinan, karena sering datang terlambat ke kelas dan Bu Rini merasa malu sebab Bu Rini memiliki alasan di balik keterlambatan itu ya Bu Rini ya. Iya, Pak, gitu. Alasan gitu kan tadinya ya karena kegiatan yang penuh gitu kan Bu Rini itu Mm-mm. jadi pembina OSIS juga ya Bu Rini ya tadi ya. Iya. Ya gitu kan. Jadi menurut Ibu ya bagaimana dengan sikap Ibu Rini tersebut? Bagaimana Bu? Ya, harusnya sih saya menerima gitu ya dan sadar gitu bahwa apa yang saya lakukan memang salah gitu ya Pak Buyung ya. Ya. Mungkin saat saya menganalisis angket gitu ya, murid-murid saya itu saya terbawa perasaan gitu ya. Perasaan gini kan, mungkin nanti saya tadi yang saya jadi merasa malu gitu kan karena angketnya kok rendah gitu kan. Saya tuh bingung gitu jadinya apa yang harus saya lakukan selanjutnya gitu. Nah, berarti untuk angket ya Bu ya, perasaan karena bingung gitu kan. Nah, apa yang akan Ibu Rini lakukan setelah ini ya untuk menghilangkan keresahan Ibu? Kan Ibu teh gini Bu, Ibu selalu melanda keresahan gitu kan. Hmm. Bagaimana ya gitu kan? Apa yang akan Ibu Rini lakukan Bu gitu untuk menghilangkan keresahan itu Bu? Ya, sepertinya untuk hubungan apa namanya rencana saya gitu ya. Tadi ya menghilangkan keresahan itu rencana saya itu saat nanti akan masuk ke kelas itu saya ingin minta maaf gitu kepada murid-murid saya atas keterlambatan yang saya lakukan ketika saya datang ke kelas. Begitu Pak Buyung. Ya, lalu bagaimana Bu Rini memperbaiki masalah kedisiplinan Bu Rini? Coba, itu kan konteks yang sangat tidak elegan sebagai guru gitu, Bu. Gitu. Nah, itu Pak Buyung yang saya bingung ya. Gimana ya agar saya bisa disiplin, tapi juga tugas saya, tambahan saya sebagai pembina OSIS di kesiswaan itu tidak terabaikan. Hmm. Ya, menurut Ibu, ya Bu Rini, kekuatan Mm-mm. apa yang Bu Rini miliki untuk mengatasi keduanya, Bu Rini? Coba saya pengen tahu dulu, Bu Rini. Kekuatan ya, Ya, berbicara dengan kekuatan yang saya miliki gitu ya, saya sepertinya saya memiliki sifat leadership kayaknya ya gitu ya, sehingga mungkin saya bisa berbagi tugas gitu dengan rekan kesiswaan yang lain gitu ya saat ada kegiatan kesiswaan yang bentrok dengan jam mengajar gitu Pak Buyung.
Nah, itu sangat bagus Bu Rini. Ya, solusi yang akan dilakukan Bu Rini sudah sangat luar biasa Bu Rini yang tadi Ibu katakan ya untuk mengatasi masalah yang Ibu Rini hadapi sekarang Bu Rini. Iya Pak, Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Buyung waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya menjadi merasa lega gitu ya. Semoga nanti ke depannya kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita, khususnya dalam kedisiplinan. Ya, alhamdulillah ya. Berarti ya harus seperti itu Bu Rini ya. Syukurlah Bu Rini sudah merasa lega ya. Lalu dari apa yang sudah Bu Rini rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Rini lakukan untuk menjalankan rencana itu, Ibu? Ya, saya akan tadi Pak, apa namanya, eh, akan mengutarakan ya permohonan maaf saya gitu ya. Eh, Besok ya saat di jam ke 1 ke 4 kebetulan saya ada jam ngajar besok Pak gitu ya. eh, Kepada murid-murid saya akan minta maaf di jam tersebut. Kemudian untuk masalah kedisiplinan, ke depannya saya akan datang ke kelas tepat waktu, ya dengan tugas kesiswaan. Ketika bentrok dengan jam mengajar, maka saya akan berbagi dengan rekan kerja saya di kesiswaan yang lain gitu. Nah, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Rini ya, luar biasa ya. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Rini dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa resah ya Ibu ya. Yang tadi ya saya ngedengerin tuh resah terus gitu kan. Ya mudah-mudahan ya dengan nyaman lagi ya Bu ya. Iya, amin, amin, amin. Terima kasih ya Pak Buyung untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Ya, apa namanya, dari percakapan ini saya menemukan solusi gitu dari permasalahan yang saya alami gitu Pak Buyung. Ya sama-sama Bu. Amin ya. Semoga inilah Bu lancar terus lah ya. Amin. Semangat pokoknya. Pokoknya tetap semangat ya Pak Ya, Buyung ya. semangat Bu Rini. Ya, Ya, baik semangat. Pak Buyung. Ya, saya permisi kembali ke ruangan guru dulu ya. Terima kasih ya Pak Buyung ya. Ya, Ibu. Silakan Bu, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo Pak Buyung, Halo juga Pak kita Ridwan. ketemu lagi. Ya. Gimana tadi ngobrol-ngobrolnya sama Bu Rini sebagai coach? Ya, alhamdulillah sih lancar Pak Rindar. Alhamdulillah lancar. Syukur kalau lancar mah proses coachingnya. Gini Pak Buyung, kita ngobrol lagi, ada beberapa yang ingin saya tanyakan itu Pak Buyung setelah Pak Buyung tadi melakukan proses coaching. Yang pertama mungkin pertanyaannya, bagaimana Pak Buyung menilai sendiri tentang performa Pak Buyung dalam kompetensi tadi itu. Ya, untuk performanya, untuk menilai sih pasti kalau dari diri sendiri ya pasti bagus Pak Rindar gitu kan. Jelek juga nggak apa-apa. Ya, yang tadi kan yang Buyung ingin Pak Rindar amati itu kan tentang kompetensi untuk mendengarkan dengan aktif ya, alhamdulillah. Iya. Ya, Buyung sudah mendengarkan dengan aktif apa yang Bu Rini sampaikan tadi kan. Iya. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan membobot ya. Supaya bagaimana sih? Saya juga nggak tahu untuk permasalahannya apa. Ternyata masalahnya ini toh, gitu kan. Alhamdulillah. Iya. Sudah baik tapi gitu kan. Tetapi saya itu masih apa namanya? Cek bahasa. Karena gini Pak Rindar, ketika kita mau ke Jakarta ya kita muter dulu Kerawang gimana gitu Pak Rindar. Jadi kembali lagi ini gimana gitu.
Itu sih. Ya, jangan muter-muter nanti puyeng Pak Buyung. Iya, muter terus Farindar. Ya. Oke, ya, ya. Berarti gitu ya Pak Buyung ya. Ya. Terus saya juga tadi sempat mengamati tadi Pak Buyung ngobrol dengan Bu Rini gitu. Nah, saya ingin menyampaikan nih, boleh nggak menyampaikan pengamatan saya gitu Boleh dong. proses coaching ini? Oh, boleh, oke. Boleh. Tapi kalau jelek nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar Enggak, Farindar ya. Betul ya? enggak, iya, enggak ada yang jelek kok. Ini Pak Buyon tadi udah saya mengamati prosesnya, proses coaching Pak Buyon dengan Bu Rini. Yang pertama yang saya catat itu, catat sih enggak, cuma diingat-ingat. Untuk pertama ada kalimat istilahnya bincang ngobrol-ngobrol pembukaan, ya sehingga proses coachingnya tidak tegang, bisa santai gitu. Terus yang kedua pertanyaan tentang tujuan, biar coachingnya mengungkapkan tujuan dari permasalahan nantinya tersampaikan, identifikasi masalahnya juga ada, rencana, pertanyaan rencana ada, rencana tentang tanggung jawab juga ada, istilahnya mah komplit tentang alur ceritanya itu sudah lengkap. Nah, terus juga tentang alur rasa juga Pak Buyung juga memperhatikan dengan baik, mendengarkan dengan baik, juga ada istilah kata ehem dan ngangguk-ngangguk, itu berarti serius memperhatikan coachingnya gitu. Siap Farindar. Tidak Siap. boleh terlewat Pak, terlewat pun satu kata pun gitu. Juga tentang pertanyaan yang berbobotnya juga luar biasa. Biarpun muter-muter tapi tersampaikan gitu. Sehingga coachingnya juga menangkapnya juga dengan rileks, dengan jawabnya juga dengan enak, santuy gitu. Ya. Jadi tersampaikan semua gitu Pak Buyung. Nah, selanjutnya langkah yang untuk diskusi selanjutnya gitu, apakah sudah terbayang oleh Pak Buyung untuk meningkatkan lagi performa di area apa gitu Pak Buyung? Mungkin di area yang mana gitu yang perlu lagi ditonjolkan lagi gitu Pak Buyung? Ya, ini untuk ditonjolkan lagi itu yang pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Farindar. Itu yang saya harus jam terbang lah gitu Pak. Jam terbangnya harus inilah supaya bisa menggali lagi, kemudian mengasih pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu kan, lebih baik lagi gitu kan. Itu sih Pak Rindar. Iya. Oke, berarti pertanyaan-pertanyaan saya tadi kayaknya sudah semua, cuma tadi ini lip 1 itu. Ya. Mungkin nanti selanjutnya hasil pengamatan saya tadi, ya pengamatan coaching tadi, insya Allah nanti saya catat dalam form super akademik, nanti saya tulis lah. Yang jeleknya aja ya Pak Buyung ya. Ya betul. Supaya bisa ini lagi biar bisa menonjolkan lagi tadi. Ya betul Pak. Kalau bagus mah tadi diem aja, nanti stuck di situ aja, nggak di bercanda ya mungkin itu Pak Buyung sedikit pertanyaan tentang saya mengamati dari awal proses coaching dan akhir coaching. Itu pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sebagai penutup itu.
Terima kasih Pak Buyung, saya beri aplaus. Ya. Terima kasih Pak Rindar, terima kasih Pak Rindar. Ya. Demikian dari saya pembicaraan tentang observasi tentang coaching. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Buyung. Bagaimana kabarnya Bu Rini untuk hari ini? Alhamdulillah, baik Pak Buyung. Gimana Pak Buyung kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Rini. Begini ya Bu Rini, hari ini kan Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya. Iya Pak. Ya, sebelum melakukan coaching ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Rini. Bagaimana Bu? Oh, silakan Pak. Ya, pada saat coaching ini ya, coach dan choice akan saya amati ya Bu, gitu kan. Iya. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta ya, Mm-mm. apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap choice ya, gitu kan. Sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut, gitu kan. Dan jangan lupa Ibu juga harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi choice. Ya, sebelum proses coaching ini dimulai, ya ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Bu Rini. Oh, oke. Baik Pak. Baik ya, Bu Rini, ya, saya ingin membantu nih, gitu kan. Saya ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya. Menurut Ibu yang ingin dikembangkan itu kompetensi yang mana sih, gitu kan? Eh, terima kasih Pak Buyung atas pertanyaannya. Yang saya ingin bantu gitu ya, dikembangkan potensinya terkait dengan coaching ini adalah yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Begitu, Pak. Nah, bagian mana yang nanti Bu Rini ingin untuk saya amati? Bagaimana? Bagian mana, Bu? Khusus bagian yang ingin diamati dari saya itu adalah pada bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Ya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Rini itu apa sih? Gitu. Ya, indikator yang ingin saya dapatkan dari coaching ini adalah indikator ketercapaiannya adalah coaching mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami gitu, Pak. Ya, bagaimana gitu kan? Bagaimana penilaian Ibu sendiri gitu kan terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini gitu kan? Apa Ya, Bu? kalau saya sih menilai diri saya itu ya terhadap apa yang ini kembangkan itu mungkin masih perlu terus belajar gitu ya, Pak, gitu ya. Masih perlu ditingkatkan kompetensi tersebut, begitu, Pak. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Ibu? Ya, harapannya coaching ini bisa tadi ya memberikan solusi bagi coach untuk menemukan tadi solusi dari permasalahannya. Kemudiannya harapannya juga saya bisa dapat umpan balik gitu ya dari hasil coaching yang kita lakukan sehingga ke depannya bisa diperbaiki dari proses coaching saya ini. Begitu, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya semuanya ya. Eh, Berarti selanjutnya berarti Ibu Rini silakan melakukan coaching ya. Tetapi setelah Ibu melakukan coaching, nanti eh, berbincang lagi bersama saya Bu ya.
Oke, nanti akan kembali ada pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan setelah Ibu melakukan coaching. Ya, silakan Bu Rini untuk melakukan coaching. Baik. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Pak Rindar. Bagaimana kabarnya Pak Rindar hari ini? Alhamdulillah Bu Rini, kabar hari ini ya agak-agak sedikit kurang enak, tapi tidak apa-apa. Gitu. Terima kasih sudah bertanya Bu Rini. Iya, kurang enaknya bagaimana Pak? Ya biasa ini Bu Rini, tadi malam tidurnya kurang nyenyak, jadi efeknya badan agak-agak sedikit sakit gitu, merengkel-merengkel lah bahasa kata orang Jawa mah. Oh gitu ya Pak. Mudah-mudahan cepat fit kembali ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih doanya gitu. Ya, Pak Rindar nih, apa yang bisa saya bantu hari ini Pak Rindar? Saya lihat dari tadi Bapak merasa murung gitu ya, dan tidak bersemangat, dan tidak bersemangat kelihatannya gitu ya ketika mengajar. Kenapa sih Pak? Ya, biasa Bu, itu sebenarnya sih butuh teman untuk sedikit curhat gitu Bu tentang masalah yang saya hadapi. Ya, mungkin Ibu bersedia membantu kalau luang itu waktunya. Oh, begitu ya Pak. Alhamdulillah saya lagi luang nih Pak waktunya. Jadi apa nih yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Bapak capai dari diskusi kita hari ini? Yang ingin saya capai sih dengan ngobrol sama Ibu bisa dapat solusi dari masalah yang saya hadapi gitu Bu. Oh, begitu ya Pak Rindar ya. Terus masih ada lagi nggak Pak Rindar? Saya juga masih bingung nih Bu. Begini Bu, setelah sekian lama mengajar, baru saya menemukan masalah seperti ini Bu yang jadi penyebabnya gitu. Oke, coba sekarang Bapak ceritakan ke saya. Apa yang Bapak rasakan Pak Rindar sekarang? Saya merasa untuk tahun ini tuh mengajar di kelas 3, kemarin juga kelas 3, itu sekarang juga masih kelas 3, tapi di tahun ini tuh merasa kurang maksimal gitu, merasa gagal gitu. Karena apa? Karena gagalnya itu kurang menumbuhkan sikap karakter kepada salah satu anak didik saya gitu Bu. Begitu. Karakter yang Bapak maksud itu karakter anak yang bagaimana Pak Rindar? Yang saya inginkan itu karakter anak yang sopan dan santun serta menghargai orang lain Bu. Menghargai teman, menghargai guru, menghargai pokoknya ya orang lain lah gitu Bu. Itu. Oh, lalu apa yang Pak Rindar pikirkan jika itu Pak Rindar anggap sebagai kegagalan menumbuhkan karakter kepada siswa Pak Rindar? Gini Bu, saya merasa tuh di kelas saya itu ada 2 murid ya yang tidak sopan, kurang sopan gitu. Dia kurang menghargai kepada saya sebagai gurunya, terus kepada teman-temannya, ya, istilahnya sering melontarkan kata-kata yang kurang enak didengar lah atau jorok lah secara langsung gitu Bu. Itu 2 peserta didik Bapak itu ada yang kurang sopan gitu ya dalam berbicara dan tingkah lakunya begitu ya Pak? Iya Bu, betul Bu. Padahal ya saya juga berlaku sebagai guru juga sering menegur, menasehati itu. Nah, sepertinya itu juga saya takutnya berimbas buruk pada murid yang lain gitu Bu. Oke, coba Pak Rindar jelaskan ke saya ya. Bagaimana perilaku 2 siswa Pak Rindar tersebut di kelas yang Pak Rindar anggap itu gagal gitu ya menumbuhkan sikap karakter kesopanan yang tadi Bapak sampaikan. Ya Bu, ini Bu, setiap
saya menjelaskan atau memberikan pertanyaan tuh, pertanyaan entah itu pelajaran atau apapun itu, jawabannya itu di luar dugaan, Bu. Ini tidak istilahnya tidak menjawab soal apa yang saya berikan, malah jawabannya itu makian, Bu, atau kata-kata yang tidak sopan, tidak sesuai dengan dengan usianya yang masih istilahnya kan kelas 3 masih kecil lah, belum Iya pantas ya. gitu. Mm-mm. Nah, contohnya ya kata-kata seperti yang ada di kebun binatang tuh, Bu, kayak gitu. Kan itu kurang pantas, Bu, buat anak-anak gitu seusia mereka gitu. Oke. Terus saya juga melihat melihat temannya juga kurang fokus jadinya mengerjakannya, malah teman-temannya istilahnya sering menjerit karena Mm-mm. tidak suka dengan apa yang dua murid tadi lakukan gitu, Bu. Oh, begitu ya Pak Rindar. Nah, apa yang selama ini Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Pak? Untuk mengatasinya, saya sih sering menegurnya, Bu. Sudah Mm-mm. berkali-kali menegurnya, menasehatinya, entah itu dengan nada lembut atau nada tinggi juga masih tetap gitu, Bu. Kadang saya juga memberi hukuman gitu, Bu, untuk mengerjakan soal, terus suruh maju ke depan juga saya beri hukuman di depan kelas juga gitu, Bu. Oh, nah, apa Bapak pikir itu solusi terbaik untuk membuat dua siswa ini dapat berubah, Pak? Eh, Tidak juga sih, Bu. Istilahnya maksudnya saya tidak berubah gitu, Bu. Masih tetap seperti itu, Bu, gitu. Oh, oke. Berarti kalau bisa saya simpulkan nih ya Pak Rindar ya, jadi Bapak itu Iya, kan Bu. merasa gagal menumbuhkan karakter kesopanan karena ada dua Hmm, siswa ini selalu melontarkan kata-kata tidak sopan dan Bapak selalu menegur dengan baik tadi ya, dengan nada tinggi iya. maupun dengan nada lembut dan bahkan Bapak memberikan hukuman. Betul Iya. begitu Pak Rindar? Iya, betul, Bu. Seperti itu, Bu. Jika saya boleh tahu, bagaimana dengan siswa yang lainnya, Pak? Apakah ada hambatan atau tidak, Pak? Untuk siswa yang lain sih tidak ada hambatan, tidak ada masalah, Bu. Cuma Hmm, kalau dua siswa ini mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas itu mereka menjadi ikutan, Bu, nantinya. Takutnya menjadi ikutan gitu, Bu. Ikutan yang berkata-kata yang kurang pantas itu. Namun setelah saya memberi pemahaman yang lembut kepada siswa yang lain, itu mereka dapat paham, dapat mengerti, sehingga kata-kata yang tidak pantas tadi yang diucapkan oleh dua siswa tadi tidak ditiru oleh teman-teman yang lain gitu, Bu. oh, mereka memahami perkataan Bapak, Pak, saat Pak Rinda menjelaskan dengan nada yang lembut tadi, Pak. Iya, Bu, syukurnya mereka bisa memahami bahwa apa kata-kata yang tadi itu tidak baik, itu tidak sopan. Dan saya juga memperlakukan dua peserta didik tadi ya apa sih, Bu, sering menegur juga, itu memberi hukuman itu juga. Tapi seharusnya tuh mereka sadar gitu, Bu. Seharusnya mah itu dengan saya memberi hukuman, dengan saya lebih sabar dan lembut dalam menegur supaya mereka dapat memahami yang saya ajarkan. Mungkin karena sifat sejati mereka masih belum tahu kalau itu adalah kata atau perbuatan yang tidak baik, mungkin karena pengaruh lingkungan di rumahnya mungkin ya, Bu, ya. Mungkin pengaruh lingkungan di rumahnya Ya. sehingga mereka mengikuti tanpa arahan gitu. Sehingga apa,
membekas atau membudaya gitu di dalam dirinya gitu Bu. Mungkin seperti itu Bu. Oke, sekarang Bapak paham ya? Kira-kira dari rentang skor 1 sampai 10 untuk memberikan skor sebagai guru saat ini, kira-kira Bapak di skor berapa sekarang, Pak? Untuk skor sih ya kalau karena masalah tadi ya skor saya rentangnya ya paling di angka 4 atau 5 Bu. Karena kurang memahami Bu apa murid saya tadi Bu gitu. Oh, begitu ya, Pak Rindar. Nah, selanjutnya Pak Rindar ingin ditingkatkan di skor berapa nih, Pak? Ke tingkat berapa? Pengennya sih skornya di atas sih Bu, antara 9 sampai 10, ya minimal 9 lah Bu, kalau 10 mah terlalu sempurna gitu. Nggak apa-apa, Pak. Lalu apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan skor tersebut? Tadi kan dari 4 sampai 5 menjadi 9 atau 10 gitu, Pak. Saya ya sebisa mungkin memperbaiki cara saya untuk mendidik murid-murid saya tadi Bu yang memiliki masalah tersebut sehingga mereka bisa lebih sabar. Saya juga lebih sabar dan lembut untuk menegur mereka sehingga mereka lebih paham apa yang saya maksudkan gitu Bu. Nah, Pak Rindar, untuk meningkatkan skor tersebut otomatis besok Bapak punya rencana dong yang akan Bapak lakukan. Betul Bu. Untuk rencananya pertama saya mungkin ngobrol dengan Ibu Kepala Sekolah dan meminta izin untuk memanggil orang tua dari siswa tersebut, Bu. Nah, setelah memanggil orang tua siswa tersebut, nah, kita membicarakan atau mencari tahu penyebab dari anak tersebut itu seperti apa. Selanjutnya kita mencari solusi bersama orang tua yaitu dengan cara menumbuhkan budaya positif di rumah dan di sekolah terutama juga di rumah untuk memperbaiki cara bicaranya dengan memberikan pengawasan penuh gitu Bu. Mungkin itu solusi yang saya nanti rencana yang nanti saya lakukan Bu gitu. Oh, betul Pak Rindar, itu langkah-langkah yang tepat untuk Bapak lakukan. Kira-kira ada hal lain yang akan Bapak lakukan selain membuat jadwal pertemuan dengan kepala sekolah dan orang tua siswa, Pak Rindar? Mungkin saya memulai memberikan perhatian penuh ya, Bu, kepada dua murid saya itu. Tuh, jika dalam sehari ke depan dari hari-hari berikutnya dia tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, nah, saya akan memberikan reward mungkin Bu, atau istilahnya hadiah lah itu, entah berupa kalau di buku mungkin penilaian bintang, nilainya bintang atau reward yang lain lah, sehingga anak tersebut termotivasi untuk merubah cara bicaranya, cara berlakunya, sehingga sejatinya anak-anak kan istilahnya suka pemberian reward gitu Bu, atau hadiah entah itu apapun gitu. Ya, betul Pak Rindar, itu cara yang bagus Pak. Jadi saya apresiasi gitu ya dari pencapaian Bapak yang sudah Pak Rindar lakukan melalui diskusi kita hari ini. Nah, Iya dari Bu. diskusi hari ini, dapatkah Bapak ceritakan kembali apa yang akan Bapak lakukan untuk rencana berikutnya, Pak? Ya Bu, mungkin saya mau membuat jadwal pertemuan dulu dengan kepala sekolah dan orang tua siswa tadi, yang dua tadi, untuk ngobrol, membicarakan masalah siswa tadi Bu, itu mungkin itu. Lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini, Pak? Mungkin setelah komitmennya mungkin setelah jam pelajaran, ya nanti saya akan menemui kepala sekolah terlebih dahulu untuk ngobrol mengenai pemanggilan orang tua siswa tadi. Nah, setelah disetujui, baru saya akan membuat janji bertemu dengan orang tua dari dua murid tadi di sekolah, Bu, itu. Bagus sekali Pak Rindar, saya dukung dan semoga berhasil ya Pak Rindar ya.
Ya Bu, mungkin satu lagi mungkin ya Bu, saya juga dibantu mungkin dengan guru atau stakeholder yang ada di sekolah gitu. Mungkin guru PAI karena PAI kan sekarang kan ada budi pekertinya. Kalau dulu kan PAI doang gitu budi SD mah. Sekarang ada budi pekertinya sehingga ada pembiasaan atau pengetahuan tentang agama sehingga mereka bisa mengerti bahwa kata-kata yang tidak sopan itu tidak baik ke depannya gitu. Itu Bu mungkin. Oh iya iya betul Pak Rindar, itu juga bisa Pak Rindar lakukan gitu ya. Sekarang bagaimana dengan perasaan Bapak Pak Rindar? Untuk perasaan sedikit, bukan sedikit ya, sudah lega sih Bu. Itu karena Mm-mm. bisa sharing dengan Ibu, bisa ngobrol dengan Ibu. Sekali lagi terima kasih banget buat Bu Rini karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan seorang Rindar gitu Bu. Curhatan seorang guru kelas bawah gitu ya Pak. Iya, yang dengan banyak karakternya gitu Bu. Terima kasih gitu Bu. Iya Pak, sama-sama Bapak. Semoga kedepannya kita bisa terus berkolaborasi. Dan jangan sungkan untuk bercerita, untuk berbagi. Mudah-mudahan ya tadi kita bisa mendapatkan solusinya bersama. Iya Bu, terima kasih lah sekali lagi karena sudah mendengarkan curhatan saya gitu. Kalau gitu Sama. saya permisi dulu Bu, itu mau kembali ke kelas gitu Bu. Ya. Ya, Baik Pak Rinda, wassalamualaikum warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Iya Bu, permisi. Ya, Nah, sudah Bu Rini ya? Alhamdulillah sudah Pak. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi ya dengan Panovial ini. Ya Bu Rini ya. Iya Eh, Pak. ya, gimana tadi proses coachingnya Ibu Rini bisa diceritakan tidak Bu Rini? Ya, Alhamdulillah Pak. Proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar, gitu ya. Eh, apa namanya? Ketika saya bertanya juga, Pak Rindar sudah bisa menjawabnya dengan baik. Kemudian juga, alhamdulillah sinyalnya ini juga Pak, apa namanya? Lancar gitu ya, sehingga prosesnya semuanya lancar. Ya, alhamdulillah ya Bu Rini ya berarti kalau Iya. gitu. Oke Bu Rini, kita ada beberapa pertanyaan lagi Ibu ya setelah Mm-mm. Ibu melakukan gitu kan melakukan coaching ya ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan ya. Yang pertama bagaimana Bu Rini menilai diri Ibu Rini soal performa yang Ibu Rini lakukan tadi gitu. Penilaian saya gitu ya, Ya, untuk performa tadi gitu ya, untuk kompetensi mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah sih baik Pak, walaupun mungkin ada beberapa yang harus saya perbaiki. ya. Apa yang membuat Bu Rini menilai demikian Bu Rini? Ya, karena saya tuh khawatir gitu ya terjebak dengan kayak pertanyaan penutup gitu kan ya dalam memberikan pertanyaan berbobot gitu. Kemudian juga apa namanya? Khawatirnya saya takut terburu-buru memberikan solusi gitu kepada coach yang memiliki masalah seperti itu. Begitu, Pak. Ya, ya saya juga mengamati tadi ya. Boleh saya sampaikan Bu hasil pengamatan saya yang Ibu tadi lakukan coaching dengan Pak Rindar, boleh Ibu? Boleh, Pak. Mangga Ya. silakan. Oke, yang pertama ya untuk teknik coaching yang tadi Ibu lakukan dengan Pak Rindar, alhamdulillah sudah sangat luar biasa ya Ibu gitu. Uh, dari awal untuk penyambutan Ibu sudah ramah dan jadi Parindar pun rileks gitu kan dan Ibu pun rileks dengan Parindar gitu kan. Kemudian alur tirtanya juga sudah dilakukan ya Ibu sudah dilakukan gitu. Kemudian alur rasanya juga oh begitu oh sudah ada gitu kan. Kemudian kompetensi-kompetensi yang Ibu uh, lakukan itu sudah ada gitu kan. Yang pertama ada kompetensi mendengarkan dengan aktif gitu kan.
kemudian ada pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu kan, seperti itu. Jadi sudah ada semua Bu Rini ya. Iya, Pak. So, bagaimana pendapat Bu Rini mendengarkan yang tadi saya sampaikan Bu Rini? Ya, alhamdulillah Pak. Saya merasa senang gitu ya, dan kalau memang itu sudah sesuai dengan apa namanya alur atau sesuai dengan observasi yang pengamatan, penilaian observasi yang Bapak amati seperti itu. Ya, Begitu Pak. ya mungkin Bu Rini gitu kan, Mm-mm. setelah mendengar itu pasti sudah terbayang nih. Pasti kan tadi pun dinilai ya 1 sampai 10 masih ada 9 ini, 9 poin berarti. Nah, untuk Mm-mm. mencapai 10 itu Bu gitu kan, apakah sudah terbayang Ibu untuk tindak lanjutnya seperti apa gitu kan? Apakah sudah terbayang Ibu? Ya, tadi kan kekhawatiran saya terkait dengan apa, khawatir menimbulkan pertanyaan apa tertutup tadi gitu ya. Maka saya selalu senantiasa belajar gitu ya untuk meningkatkan kompetensi pertanyaan coaching terkait dengan pertanyaan yang berbobot gitu. Saya belajar, saya sharing mungkin dengan teman-teman yang lain gitu kan, dan bertanya gitu kan, apakah apa yang saya sudah lakukan itu sudah betul atau tidak seperti itu gitu ya terkait dengan pertanyaan tersebut. Begitu Pak rencana saya. Oke, oke, Bu Rini. Berarti saya catat ya ke dalam form supervisi akademik ya Bu Rini ya. Iya, Pak. Ya, berarti Bu Rini ya sebelum saya tutup ya mungkin apa yang Ibu dapatkan dari proses ini gitu. Yang saya dapatkan dari proses ini, alhamdulillah, apa namanya, coaching tadi sudah berjalan gitu ya, sehingga saya lebih memahami dari alur Tirta yang dipelajari di modul 2, salah satunya dipelajari di modul 2.3 ini gitu ya, dengan praktek langsung seperti itu. Kemudian juga saya bisa apa namanya saling menilai gitu Pak. Jadi bisa apa namanya menerima masukan gitu kan dari rekan sejawat terkait apa yang dilakukan seperti itu. Pak. Ya, terima kasih. Itu saja pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan, Bu Rini. Ya, Ya, semoga kedepannya makin lebih baik lagi. Ya, jangan bosan-bosannya, gitu kan. Kita perbaiki diri, gitu kan, untuk kondisi kita. Ya, terima kasih, Bu oke Rini. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.